Baik, di sini kita sudah mempunyai bentuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi untuk mencari X-nya itu ada dua rumus. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Dan semuanya nanti dalam bentuk derajat. Langsung ke contoh soal. Tentukan semua nilai X yang memenuhi sin X sama dengan sin 20 derajat. Untuk X mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama, kita tahu bahwa rumusnya adalah rumus yang pertama X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Berarti dari persamaan ini kan X-nya nih. Sin X sama dengan sin alfa. Maka ini X-nya, kemudian alfanya itu adalah 20 derajat. Maka X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K ini adalah bilangan bulat. Dia bisa bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, kalau misalnya K-nya kita uji dengan 0, maka 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka hasilnya 20 derajat. Benar nggak 20 derajat itu berada mulai dari 0 sampai 360? Benar ya. Maka ketika K sama dengan 0, kita dapatkan nilai X sama dengan 20 derajat. Nah, kemudian ketika K sama dengan 1 misalnya. Ketika K sama dengan 1, maka X sama dengan, kalau ini 1 kan berarti 1 kali 360, 360. 360 ditambah 20, 380. Masuk nggak 380 di sini? Nggak masuk ya. Maka ketika K-nya 1, nilai X-nya 380 derajat. Maka ini tidak memenuhi atau TM. Nah, kalau K-nya 1 saja tidak memenuhi, apalagi K-nya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau K-nya negatif, K-nya min 1 misalnya. Kalau K-nya min 1 kan berarti ini jadi min 360. Min 360 ditambah 20, itu min 340 juga tidak masuk di sini. Maka untuk rumus pertama hanya dipenuhi nilai X sama dengan 20 derajat. Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah dengan K dikali 360 dalam bentuk derajat. Nah, dari sini tadi kita tahu bahwa nilai alfanya adalah 20 derajat ya, dari soal 20 derajat. Maka untuk X yang kedua itu sama dengan 180 dikurang 20 ya kan, ditambah K dikali 360 dalam bentuk derajat. Maka X sama dengan, ini berapa nih? 180 kurang 20, 160 derajat. Ditambah dengan K dikali 360 derajat. Sama kayak tadi, K-nya misalnya kita mulai dari 0. K sama dengan 0, maka kita dapat nilai X sama dengan 160 derajat. Kalau K-nya diganti dengan 0, berarti 0 kali 360, 0 tambah 160, jawabannya 160. Ketika K-nya 1 misalnya, ketika K-nya sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, nih, 1 kali 360, 360, 360 ditambah 160, berarti 520, berarti lewat kan? Tidak masuk di batas soal yang diinginkan. Ini 520 derajat, maka ini TM. K-nya 1 TM, apalagi K-nya 2, 3, dan seterusnya. Maka untuk soal yang pertama, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan mulai dari yang paling kecil sudutnya. Tadi yang memenuhi 20 derajat dan 160 derajat. 160 derajat ini ada di 0 sampai 360. Maka kita urutkan dari sudut terkecil 20 derajat, berapa tadi? 160. 160 derajat. Maka inilah jawabannya. Baik, sekarang kita ada contoh soal yang kedua. Sin 3X sama dengan setengah. Nah, kalau kita lihat bentuk soal ini, dia belum memenuhi sin X sama dengan sin alfa ya. Ini masih sin 3X sama dengan setengah, maka alfanya ini belum kita dapatkan. Maka setengah ini harus kita ubah menjadi alfa. Artinya sin berapa yang hasilnya setengah? Nah, maka soalnya bisa kita ubah menjadi sin 3X sama dengan, sin yang hasilnya setengah, maka didapatkan sin 30
derajat di kuadran 1 ya, yang hasilnya setengah. Nah, selanjutnya kita akan mencari semua nilai X yang memenuhi sin 3X sama dengan sin 30 derajat. Nah, dari sini kita tahu bahwa rumus yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, dari soal ini kita dapati nilai X-nya itu sama dengan 3X, ya kan? Kan dia sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya dipenuhi dengan 3X. Maka ini akan menjadi 3X sama dengan alfanya tadi kita dapat 30 derajat. Maka 30 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini supaya kita dapat nilai X, maka semuanya kita bagi dengan 3. Atau X sama dengan 30 derajat per 3, ya kan? Ditambah dengan K dikali 360 derajat, ini juga per 3. Maka nilai X sama dengan, menjadi berapa nih? 30 bagi 3, 10 derajat. Ditambah K dikali 360 dibagi 3, berarti 120 derajat. Nah, setelah bentuknya sederhana seperti ini, baru kita substitusi nilai K-nya. Misalnya, K-nya kita mulai dari 0. Misalnya, K sama dengan 0 derajat. Maka ketika K-nya 0, kita dapat nilai X sama dengan 0 dikali 120, 120 0 ya, 0 kali 120 0, ditambah 10 derajat sama dengan 10 derajat. Ketika K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X sama dengan 1 kali 120, 120, ditambah 10 berarti 130 derajat. Masih memenuhi? Masih, maka kita lanjutkan. Ketika K sama dengan 2, maka kita peroleh nilai X sama dengan 2 kali 1 20, 240, 240 tambah 10 berarti 250 derajat. Masih memenuhi? Masih. Maka kita lanjutkan lagi. Ketika K sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 3 kali 1 20, 360 tambah 10, 370. Apakah 370 memenuhi di sini? Tidak memenuhi. 370 itu sudah TE. Maka K tidak perlu kita lanjutkan dengan yang seterusnya. Selanjutnya kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua didapat bahwa nilai X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Maka di sini tadi didapat di soal bahwa 3X sama dengan, nah alfanya tadi 30 derajat. Berarti ini 180 dikurang 30 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Sehingga 3X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan X sama dengan 150 derajat per 3 ditambah K dikali 360 derajat per 3. Sehingga X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, sama kayak tadi ya. Saya mundurkan dulu. Oke. Sama kayak tadi. Ketika ini sudah bentuk sederhana, ketika K-nya sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan, ini kita ganti dengan 0. 0 kali 120, 0, tambah 50 berarti 50 derajat. Ketika K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X sama dengan 1 kali 120, 120, ditambah 50, maka 170 derajat. Masih memenuhi di bentuk soal. Selanjutnya, ketika K sama dengan 2, maka diperoleh nilai X sama dengan 2 kali 120, 240, 240 ditambah 50, 290 derajat. Ketika K sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 360 ya. 3 kali 120 itu 360, 360 tambah 50 udah lewat dari batas yang diminta soal. Maka ini tadi berapa nih? 360 tambah 50, maka 410 derajat itu sudah TM. Nah, maka sudut-sudut mana yang memenuhi? Yang pertama 10 derajat, 130, 250,
kemudian 50, 170, 290. Nah, untuk menuliskan himpunan penyelesaian, kita urutkan mulai dari sudut yang paling kecil. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan sudut yang paling kecil, 10 derajat, dilanjutkan dengan 50 derajat, selanjutnya 130 derajat, selanjutnya 170 derajat, kemudian 250 derajat dan 290 derajat. Oke, maka inilah nilai X yang memenuhi. Baik, sekarang kita masuki bentuk yang kedua, di mana bentuknya cos X sama dengan cos alpha. Rumusnya juga ada dua. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alpha ditambah K kali 360 derajat. Langsung ke contoh soal. Tentukan semua nilai X yang memenuhi 2 cos 2X sama dengan 1, di mana X bernilai mulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau kita lihat bentuk soal ini, apakah sudah memenuhi cos X sama dengan cos alpha? Belum ya. Maka soal ini bentuknya harus kita ubah dulu menjadi cos X sama dengan cos alpha. Maka ini bisa kita ubah menjadi cos 2X sama dengan, ini duanya kita pindahkan ke sini menjadi 1/2. Oke. Maka cos 2X sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah? Ya, maka sama dengan cos 60 derajat. Nah, cos 2X sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini sudah memenuhi cos X sama dengan cos alpha. Di mana X-nya ini di sini 2X dan alpanya di sini 60 derajat. Maka kita penuhi rumus yang pertama. Katanya nilai X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. Maka di sini yang sebagai X-nya adalah 2X, sehingga 2X sama dengan alpanya tadi kita dapat 60 derajat. 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan, ini semuanya bisa kita bagi dengan 2 ya. Ini 2X kalau dibagi 2 menjadi X, 60 derajat kalau dibagi 2 menjadi 30 derajat, ditambah 360 dibagi 2 kan menjadi K dikali 180 derajat. Nah, ketika ini sudah menjadi X sama dengan, ini udah bentuk sederhana. Nah, tinggal kita ganti nilai K-nya seperti tadi. Ketika K sama dengan 0, didapat bahwa nilai X sama dengan 0 kali 180, 0 tambah 30 derajat. Ketika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 1 kali 180, 180 ditambah 30, berarti 210 derajat. Ketika K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 2 kali 180, 360, 360 ditambah 30, 390. Nah, kita lihat di batasan soal. Soalnya hanya minta mulai dari 0 sampai 360, maka 390 itu tidak memenuhi. Nah, setelah kita dapat tidak memenuhi, maka pasti kalau kita masukkan 2, 3, dan seterusnya juga bakal tidak memenuhi. Maka kita lanjutkan dengan rumus yang kedua. Katanya, rumus yang kedua, bahwa nilai X akan sama dengan min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X-nya tadi siapa di soal? Di soalnya 2X ya. Berarti 2X sama dengan alpanya tadi 60. Maka ini min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, supaya ini menjadi X, maka semuanya kita bagi dengan 2. Maka X sama dengan min 30 derajat. 60 kalau dibagi 2, 30. Ditambah K dikali 360 dibagi 2, 180 derajat. Nah, sama kayak tadi, kita masukkan nilai K-nya. Ketika bentuknya sudah X sama dengan, dan ini sudah sederhana, kita substitusi nilai K-nya. Ketika K sama dengan 0, maka nilai X akan sama dengan 0 kali 180. 0 tambah min 30, maka ini min 30 derajat. Apakah masuk ke batasan soal? Tidak ya. Maka ini tidak memenuhi. Nah, ketika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, ketika K-nya 1, maka 1 kali 180, 180 ditambah dengan min 30 berarti positif.
150 derajat. Memenuhi bentuk soal? Ya, memenuhi. Maka ini betul. Selanjutnya ketika K sama dengan 2, maka nilai X akan sama dengan 2 kali 180, 360. 360 ditambah min 30 berarti 330 derajat. Memenuhi di soal? Ya, memenuhi ya. Ketika K sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 3 kali 180, itu pasti sudah akan lewat dari 360 ya. Kalau ditambah dengan min 30 juga lewat, maka ini sudah pasti nanti hasilnya TM. Nah, jadi yang memenuhi yang mana saja? Ini 30 derajat, 210 derajat, 150 derajat, dan 330 derajat. Maka himpunan penyelesaian kita urutkan mulai dari sudut yang paling kecil. Sudut paling kecil tadi kita dapat nilainya 30 derajat. Selanjutnya 150 derajat. Oke. Selanjutnya 210 derajat. Dan yang terakhir 330 derajat. Maka inilah penyelesaian atau semua nilai X yang memenuhi bentuk 2 cos 2X sama dengan 1. Baik, kita sudah memasuki bentuk yang ketiga, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Nah, untuk X rumusnya hanya ada satu, yaitu sama dengan alfa ditambah K kali 180. Ingat, untuk tan X sama dengan tan alfa rumusnya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini sudutnya 180 bukan 360 ya. Nah, contoh soal. Tan dalam kurung 2X dikurang pi per 6 sama dengan tan pi per 3. Untuk X mulai dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau kita lihat bentuk soal ini, maka penyelesaian nanti dalam pi, bukan dalam derajat. Ya. Nah, maka rumusnya ini bisa kita ubah ke dalam pi, sehingga kalau ini kita ubah ke dalam pi akan menjadi X sama dengan alfa ditambah. Nah, 180 derajat itu berapa pi? Itu 1 pi ya. Maka X sama dengan K dikali dengan pi. Oke, ini kita selesaikan. Dari bentuk ini, tan 2X dikurang pi per 6 sama dengan tan pi per 3. Kita mengetahui bahwa nilai X-nya, ini kan nilai X nih. X itu yang berada di sebelah kiri, maka nilai X-nya akan senilai dengan 2X dikurang pi per 6, dan alfanya akan senilai dengan pi per 3. Maka secara rumus, nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Nah, ini rumus yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, X-nya sekarang kita ganti dengan 2X dikurang pi per 6. Maka ini akan menjadi 2X dikurang pi per 6 akan sama dengan alfanya siapa di sini? Pi per 3. Berarti pi per 3 ditambah dengan K dikali pi. Nah, selanjutnya tujuan kita akan mencari apa? Tujuan kita akan mencari nilai X ya. Maka selain X itu kita pindahkan ke sebelah sini. Maka ini akan menjadi 2X sama dengan pi per 3. Yang ini kan ada min pi per 6, kita pindahkan ke sini menjadi ditambah dengan pi per 6. Ditambah dengan K dikali pi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini akan menjadi 2X sama dengan pi per 3 ditambah pi per 6. Nah, pi per 3 bisa nggak kita ubah penyebutnya jadi per 6? Bisa ya. Dengan cara 3-nya kita kali dengan 2 supaya jadi 6. Berarti atasnya juga kita kali dengan 2. Maka ini akan menjadi 2pi per 6 ya. Karena 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3. Nah, ini ditambah dengan pi per 6. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama-sama per 6. Ditambah dengan K dikali dengan pi. Maka ini akan menjadi 2X sama dengan penyebutnya sudah sama, maka kita eksekusi saja. Berarti 2pi ditambah pi akan menjadi 3pi per 6. Ya. Ditambah dengan K dikali dengan pi. Nah, 3pi per 6 bisa kita sederhanakan menjadi setengah pi. Maka ini akan menjadi 2X sama dengan pi per 2. Ditambah dengan K dikali pi. Nah, selanjutnya tujuan kita akan mencari X, maka ini masih 2X, maka 2X ini untuk supaya jadi X kita bagi dengan 2, maka semua di sini kita bagi dengan 2 ya. Maka X sama dengan pi per 2, kalau kita bagi dengan 2 akan menjadi pi per 4. Ditambah dengan, ini kalau kita bagi dengan 2 menjadi K dikali pi per 2.
Nah, udah setelah bentuknya seperti ini, maka tinggal kita substitusi nilai K-nya. Pertama, ketika K sama dengan 0, maka kita dapat nilai X sama dengan, ini kalau kita kali 0, 0, sehingga tinggal dapat nilai X-nya pi per 4. Selanjutnya, ketika K sama dengan 1, nah, berapakah kita dapat nilai X? X sama dengan, kalau K-nya kita ganti dengan 1, maka ini akan menjadi pi per 4. Ditambah dengan, kalau K-nya ganti dengan 1, maka ini menjadi pi per 2. Pi per 2. Nah, penyebutnya berbeda. Satunya per 4, satunya per 2. Bagaimana caranya 2 ini supaya jadi 4? Berarti kita kali dengan 2. Maka atas bawah kita kali dengan 2. Maka ini akan menjadi pi per 4 ditambah 2pi per 4. Pi ditambah 2pi akan menjadi 3pi per 4. Apakah 3pi per 4 masih memenuhi 0 sampai 2pi? Masih memenuhi ya. Maka kita lanjutkan. Ketika K sama dengan 2, diperoleh nilai X sama dengan pi per 4 ditambah dengan K-nya kita ganti dengan 2. Berarti menjadi 2 per 2 pi ya. 2 per 2 pi itu berarti 1 pi ditambah dengan pi. Nah, ini supaya menjadi 4 penyebutnya, maka pi ini kita ubah menjadi 4 per 4 pi. Maka ini akan menjadi, ini 4 per 4 ditambah 1 per 4 akan menjadi 5 pi per 4. Apakah 5 pi per 4 masih memenuhi bentuk 0 sampai 2 pi? Masih memenuhi ya. Karena 5 kalau dibagi 4 itu masih 1 koma, belum sampai 2 ya. Selanjutnya, ketika K sama dengan 3, maka kita dapat nilai X sama dengan pi per 4 ditambah dengan, ini kalau kita ganti dengan 3, maka akan menjadi 3 pi per 2. Nah, ini per 4, ini per 2 sama kayak tadi. 2 ini supaya menjadi 4, maka atas bawah kita kali dengan 2. Maka ini akan menjadi 6 ya. Menjadi 6 per 4, ini 6 per 4. 6 per 4 ditambah 1 per 4 menjadi 7 pi per 4. 7 pi per 4 apakah sampai 2 pi? Tidak sampai. Maka masih kita lanjutkan ya. Ketika K sama dengan 4, diperoleh nilai X sama dengan pi per 4 ditambah dengan, kalau K-nya 4, maka 4 ini 4pi per 2. 4pi per 2 itu kan sama dengan 2pi ya. 2pi kalau ditambah dengan pi per 4 pasti lewat dari 2pi. 2pi-nya aja udah cukup ya kan. 2pi-nya aja udah cukup, apalagi ditambah dengan pi per 4, maka akan lewat dengan batas. Maka ini ketika ditambah dengan 2pi, hasilnya udah pasti tidak memenuhi atau TM. Nah, dari sini kita ketahui bahwa himpunan penyelesaiannya sama dengan, kita urutkan mulai dari yang paling kecil, hasilnya mana saja tadi. Ini ya, pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, 7 pi per 4. Ini sudah urutan berarti ya. Berarti pi per 4, 3 pi per 4, selanjutnya 5 pi per 4, dan yang terakhir 7 pi per 4. Maka inilah jawabannya.